Salam perspektif baru, saya Jaleswari Pramodawardhani akan membawakan acara dengan tema penyelesaian kasus GKI Yasmin. Seperti kita ketahui bersama bahwa peristiwa pada Minggu 8 Agustus 2021 boleh jadi merupakan momentum yang luar biasa, yang mengharukan bagi jemaat GKI Yasmin karena perjuangan mereka selama 15 tahun akhirnya berbuah manis. Wali Kota Bogor Bima Arya menyerahkan dokumen izin IMB mendirikan bangunan kepada pengelola GKI Pengadilan Kota Bogor di lokasi rencana pembangunan rumah ibadah, yakni di Jalan R. Abdullah bin Nuh, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Sahabat perspektif baru, sebelumnya kasus ini kerap disoroti baik secara nasional maupun internasional oleh organisasi seperti Freedom House dan Human Rights Watch. Dalam laporan kebebasan beragama dan berkeyakinan, baik yang dilakukan lembaga dalam negeri maupun internasional, persoalan GKI Yasmin senantiasa menjadi catatan buruk perlindungan terhadap minoritas. Kali ini kita akan langsung berbincang-bincang dengan tokoh atau aktor utama tentang penyelesaian GKI Yasmin ini. Kita langsung saja kepada Bapak Wali Kota, Bapak Bima Arya. Selamat siang, Bapak. Senang bisa hadir. Selamat siang, Mbak Dani. Senang sekali kembali ke perspektif setelah 14 tahun ya, dari 2007 pertama kali ya diwawancara almarhum Bang Bima. Iya, Kang Bima bisa nggak menceritakan kepada kita semua tentang bagaimana proses penyelesaian GKI Yasmin? Ini pasti akan memberikan inspirasi bukan hanya bagi kita semua, tetapi juga ngidein bagi kepala-kepala daerah lainnya bagaimana model penyelesaian GKI Yasmin itu bisa dijadikan model atau ditiru di daerah-daerah lain. Silakan Kang Bima. Tahun 2014 ketika saya baru dilantik jadi wali kota, itu ada dua hal yang membuat saya nggak rela gitu. Yang pertama, Bogor kok dijuluki kota angkot, padahal dulunya nggak pernah ada itu kota angkot. Yang kedua, Bogor kok dicap intoleran, padahal saya lahir di Bogor, keluarga saya lahir besar di Bogor, nggak ada itu, intoleran itu. Nah, saya kemudian pelajari kasus yang kemudian membuat Bogor dijuluki kota intoleran, yaitu kasus GKI Yasmin. Nah, begitu saya pelajari, memang complicated, rumit, dan ribet banget gitu. Karena dalam konteks hukum, semuanya memiliki justifikasi masing-masing atas posisi legalnya. Karena itu, kunci pertama adalah ketika tahun 2015, saya diundang oleh Ombudsman, saya sampaikan, let's not look at the back. Jadi jangan kita melihat ke belakang, tapi kita lihat ke depan dengan opsi solusi. Nah, saya tawarkan beberapa opsi solusi di situ. Ya, nah itu kata kunci pertama. Sehingga semuanya saya ajak berbicara ke posisi solusi. Kuncinya adalah saya membuka semua opsi. Jadi saya nggak mau menutup opsi apapun supaya semuanya mau untuk berdiskusi. Saya kira itu kuncinya ya. Kalau kita udah menutup opsi, maka akan ada pihak yang exclude, yang disingkirkan. Tapi ketika saya bilang saya open untuk semua opsi. Opsi untuk mendirikan di tempat itu, opsi untuk bergeser, ataupun bahkan opsi untuk berbagi lahan dan sebagainya, gitu. Nah, itu poin pertama, fokus pada opsi solusi dengan membuka semuanya. Nah, yang kedua, tonggak yang juga sangat monumental adalah ketika pihak gereja membentuk tim 7 Badani pada bulan November 2017. Karena memang gereja juga banyak pandangan-pandangan yang berbeda. Ada yang setuju berbagi lahan, artinya lahan itu ada sebagian untuk masjid, sebagian juga untuk gereja. Tetapi ada yang tidak setuju dan lebih ingin misalnya tetap di situ. Nah, kemudian dibentuk tim 7. Jadi ketika sudah ada tim 7 yang ditunjuk resmi oleh Majelis Sinode, perundingan berjalan dengan jauh lebih lancar, jauh lebih efektif. Di tim 7 inilah Mbak Dani, kita fokus kepada opsi-opsi tadi. Dan tim 7 inilah yang menyepakati untuk membuang opsi berbagi lahan. Nah, di situ kemudian tinggal dua opsi. Opsi pertama adalah kembali di situ, opsi kedua adalah bergeser.
Nah, saya sampaikan kepada tim 7 bahwa saya ingin skenario ideal bagi semua, yaitu mari kita sama-sama menjajaki untuk tetap pendidikan di tempat awal dengan catatan warga menerima. 2 tahun kita melakukan pemetaan, 2 tahun kita betul-betul mengkaji sampai rumah siapa, kepala keluarganya siapa, apakah masih setuju atau tidak, bersama-sama dengan gereja, bersama-sama dengan teman-teman Babinsa, Babin Kaptipmas, Camat Lurah, dan lain-lain. Setelah 2 tahun, kami sampaikan ke tim 7, Mbak Dani, bahwa di situ warga ada yang masih belum menerima, ada yang sudah menerima, tetapi ada yang trauma. Ya, sekali lagi ada yang trauma. Mereka ini bukan nggak mau karena isu akidah, kristenisasi, bukan. Tapi mereka trauma karena dihadapkan pada masa-masa yang penuh dengan kerumunan, penuh dengan kerusuhan, ada yang menolak, ada yang demo, dan sebagainya. Jadi mereka nggak punya pertimbangan kecuali traumatik. Nah, saya laporkan ini ke tim 7, dan tim 7 kemudian menyepakati secara bulat untuk menempuh opsi relokasi. Walaupun saya sampaikan waktu itu ke teman-teman tim 7, pemerintah kota masih mau mengupayakan untuk skenario ideal, yaitu meminta warga untuk bekerja sama dalam pendirian rumah ibadah di Yasmin tetap. Kira-kira apa namanya metode atau strategi atau kiat-kiat yang dilakukan menghadapi ternyata proses ini tidak mudah gitu? Ya, kemudian saya lanjutkan, Mbak Dani, saya sampaikan, saya dan jajaran Pemkot akan terus mengikhtiarkan supaya skenario ideal terjadi. Mau ditunggu 1 tahun, 2 tahun boleh, tetapi kalau bisa batasannya adalah masa jabatan saya, karena ini adalah janji saya. Ya memang saya bisa aja nggak mengambil risiko untuk menyelesaikan ini, tapi karena ini didorong oleh ketidakrelaan saya, kota saya tercinta dicap kota intoleran, makanya saya bilang ini harus selesai di masa jabatan saya gitu. Nah, tetapi kemudian jawaban dari teman-teman tim 7 adalah, enggak Pak Wali, kita ingin gereja ini harmoni. Kita ingin gereja ini menyatu dengan lingkungan. Jadi kalau masih ada yang trauma, lebih baik kita tidak dipaksakan di situ, kira-kira begitu. Nah, kemudian muncullah babak yang sangat menentukan dan bersejarah. Kita bersama-sama mencari tempat, dan sudah jalan Tuhan ternyata. Enggak sampai, ya sekitar 1 kilometer lah dari lokasi yang lama, ini ada lokasi yang akan dikuasai oleh Pemkot, karena ada proses ruslah di situ. Nah, kami tawarkan ke gereja menyanggupi dengan syarat, dengan catatan warga menerima. Kata mereka, kata teman-teman tim 7, kita senang diberikan hibah tanah oleh Pemkot, tetapi kalau warga nggak menerima kan nggak ada artinya. Nah, akhirnya mulailah bersama-sama satu proses yang saya kira ini juga menjadi pelajaran bagi semua, proses bersama. Jadi kalau dulu di tahun 2005 itu atau sebelumnya yang mengurus izin gereja ya hanya beberapa orang saja dari panitia gereja misalnya. Kalau sekarang kami berkomunikasi dengan tokoh agama, dengan RT, dengan RW, dengan Forkopimda, camat, lurah, bahkan masjid yang terdekat ini juga membantu. Jadi kerja sama-sama untuk meyakinkan itu bahwa ada kebutuhan di situ. Bagaimana dengan yang menolak, Kang Bima? Ini kan ada yang pro dan ada yang kontra. Ini yang menolak yang selama belasan tahun ini, bagaimana pendekatan dan strategi yang dilakukan oleh Kang Bima? Warga yang menolak ini di daerah situ ada satu organisasi, kita lakukan komunikasi secara intensif. Ada Ibu Camat, ya Ibu Esti yang saya tugaskan betul-betul untuk fokus membangun komunikasi, berdialog ya, sehingga ketika datang udah enak ngobrolnya. Kalau awalnya sama sekali tidak membuka opsi, tapi kemudian yang menolak ini akhirnya ya sudah, kalau misalnya bergeser boleh, kira-kira begitu. Tadinya itu ya oke, ya nggak bisa gitu. Tapi kemudian kami yakinkan, kami bangun komunikasi terus-menerus, saya suka datang, Bu Camat datang, semuanya. Ya alhamdulillah kemudian mereka mengizinkan di situ, bahkan mereka mendukung bersama-sama di situ. Itu kelompok-kelompok yang tadinya menolak. Jadi warga lokal yang terdekat ini semuanya mendukung Mbak Dani.
Kang Bima, selain warga yang menolak, itu di apa namanya, kalau kita tahu ini kan demo-demo di depan istana bahkan itu juga apa namanya protes tentang soal-soal GKI Yasmin ini. Ini Kang Bima juga melakukan pendekatan-pendekatan serupa ya. Jadi artinya ini melibatkan semua pihak, melibatkan yang kontra juga untuk diajak dialog itu Kang Bima. Ya, saya sampaikan bahwa hasil ini adalah hasil komunikasi dengan yang mendukung maupun yang tidak mendukung. Jadi semua kita bangun komunikasi. Ada teman-teman di internal gereja yang berbeda pandangan, tapi sampai saat-saat terakhir kita memproses IMB, kami pun masih berkomunikasi. Karena harapan kami, semuanya pihak internal gereja akan bulat nantinya bersama-sama ibadah di gereja yang baru. Tetapi kalau hari ini masih ada internal gereja yang berbeda pandangan, kami rasa itu wajar karena konfliknya sudah lama dan kami terus membangun komunikasi dan pihak gereja saya yakin bisa juga merangkul semuanya gitu ya. Saya yakin pihak gereja memiliki cara sendiri yang pada akhirnya gerejanya akan mendatangkan keberkahan, keadilan dan kedamaian ya, bagi semuanya. Kang Bima, ada ini nggak? Ada peristiwa-peristiwa yang menurut Kang Bima unik atau apa namanya perlu untuk di-share bersama dalam proses yang saya rasa ini kan proses yang rumit, apa namanya berkelok, tetapi juga butuh kesabaran tadi yang seperti yang Kang Bima katakan. Apa kata kunci dari semua proses itu, Kang Bima? Kami belajar, Mbak Dani, bahwa resolusi konflik itu tidak bisa hanya berkutat pada dimensi hukum semata, itu pertama. Yang kedua, tidak bisa mengandalkan jalur formal saja, tidak bisa. Jadi harus informal, harus intensif, harus kekeluargaan, dan lain-lain. Pernah beberapa kali kami agak kecewa, karena ada pendekatan yang sangat formal, yang kemudian justru membuat situasinya mundur, gitu ya. Jadi ada undangan formal, ada di dalam ruangan begitu. Sedangkan kalau kita, ya saya ketemu warga, ketemu Pak Ustadz, Pak Kiai dan semua, ya kadang-kadang di warung, kadang-kadang nongkrong di rumahnya, begitu ya. Kadang-kadang juga nggak bicara apa-apa kecuali ngobrol-ngobrol biasa saja untuk membangun pendekatan kepada semua. Jadi itu kata kuncinya. Dan kemudian saya lihat juga memang saya sangat mensyukuri ya adanya dukungan dari semua pihak gitu. Jadi bukan saja di tingkat lokal tetapi di tingkat nasional. Kami komunikasi dengan PBNU, dengan Ketua PP Muhammadiyah, dengan teman-teman kementerian. Kemudian kami komunikasi ke ormas-ormas, semuanya gitu ya. Yang penting adalah semuanya punya pemetaan yang sama, punya frekuensi yang sama. Masalah kemudian arahnya kemana itu persoalan lain. Tapi paling tidak kita komunikasikan dulu sehingga semuanya update gitu. Karena beberapa kali ada kendala komunikasi, nggak sampai informasinya sehingga ada persoalan. Sebetulnya Kang Bima, apa sih yang menjadi apa namanya yang perlu kita perhatikan dan menjadi strategi ke depan? Karena apa namanya dalam menghadapi kasus-kasus serupa seperti GKI Yasmin. Saya rasa di Indonesia kasus-kasus seperti GKI Yasmin ada terjadi di beberapa daerah. Dan saya rasa pembelajaran dari apa yang terjadi dalam kasus GKI Yasmin juga penting untuk ditebarkan juga dan menjadi inspirasi bagi semua pihak. Mungkin kedepannya Kang Bima bisa memberikan semacam gambaran umum tentang bagaimana resolusi konflik di Indonesia itu penting untuk melihat beberapa hal yang tadi Mas Bima sampaikan. Saya kira 3 hal, Mbak, yang bisa dikatakan lesson learn ya, dan menjadi keywords-nya. Yang pertama substansi. Setiap konflik kita harus pelajari anatominya, kita harus paham substansinya apa. Di sini substansinya adalah pemenuhan hak. Ada jemaat gereja yang membutuhkan tempat baru supaya mereka bisa dengan nyaman, aman, dan damai. Prinsipnya pemenuhan hak. Dan konstitusi kita memerintahkan kepala daerah dan semua dari kita untuk menjamin itu, pemenuhan hak. Nah, jadi itu harus kita sadari. Yang lain-lain
ya harusnya adalah berada pada level berikutnya. Jadi pertama secara substansi adalah pembunuhan hak. Itu yang kita perjuangkan. Dan kepala daerah saya kira harus berani mengambil risiko kalau ingin tuntas. Jangan sampai kemudian dibiarkan, ambil aman, sehingga tidak selesai. Jadi apapun ikhtiar kita harus ke arah pembunuhan hak tadi. Jadi nomor satu adalah substansi. Nomor dua adalah opsi. Jadi agar konflik ini bergerak menuju penyelesaian, semua harus tetap memiliki ownership, harus memiliki sense yang sama terhadap masalah ini. Supaya semuanya memiliki ownership yang sama, maka semua opsi harus dibuka. Nggak boleh ada yang ditutup, nggak boleh ada yang dibuang dulu. Itu, kita start dengan opsi yang sama. Makanya kemudian saya ceritakan tadi, dari awal saya buka semuanya, terbuka dengan semua opsi. Baru kemudian kita kerjakan satu-satu. Ya, jadi nomor dua opsi. Nomor tiga adalah mediasi. Ini penting. Kenapa? Karena kita pelajari dalam berbagai kasus resolusi konflik, tidak selalu paradigma hukum itu menjadi panglima. Tidak selalu kemudian solusi dalam bentuk legal, hukum, ini menjadi akhir yang bisa diterima semua. Nah, seringkali proses mediasi yang difasilitasi oleh pemerintah atau pihak ketiga ini justru lebih efektif karena opsinya sudah dibuka tadi begitu. Dan di Bogor kami mengikhtiarkan model mediasi tadi, ya berbicara dengan tim 7, berbicara dengan komunitas, berbicara dengan DMI, MUI, FKUB dan semuanya sehingga mencapai satu perspektif yang sama dan frekuensi yang sama. Substansi, opsi, dan mediasi, Mbak Dani. Oke. Dari penjelasan Kang Bima tadi sangat clear ya. Jadi sekarang Kang, GKI Yasmin yang baru itu kira-kira jaraknya berapa jauh, Kang, dari yang lama? Kira-kira 1 kilometer, tetapi tempat yang ini lebih cantik, lebih indah, view-nya lebih bagus. Kalau tempat yang lama memang agak crowded ya, karena perkembangannya cepat. Dan catatan juga bahwa lokasi yang lama masih tetap dimiliki oleh gereja. Dan kami menyepakati dengan pihak sinode bahwa pemanfaatan lahan yang lama nantinya akan selalu dikomunikasikan dengan pemerintah kota. Tetapi tidak disepakati ya tidak akan digunakan untuk tempat ibadah. Tapi apakah nanti akan digunakan untuk fungsi lain, untuk fasilitas publik atau bahkan dijual, itu nanti akan dikomunikasikan dengan pemerintah kota. Ya. Itu peletakan batu pertamanya direncanakan kapan ya Kang ya itu? Ya kalau terakhir kami diskusi dengan teman-teman tim 7, ya ditargetkan bulan Oktober ini bisa peletakan batu pertama. Ya mudah-mudahan lah, ini tonggak bersejarah saya kira bagi kita semua. Ya, Kang, terakhir. Harapan Kang Bima setelah melihat penyelesaian yang berbuah manis ini, kedepannya seperti apa, Kang? Itu satu. Yang kedua, hal-hal apa yang perlu mendapatkan perhatian dari kepala daerah terkait dengan listen learn yang tadi disampaikan oleh Mas Bima. Misalnya contohnya apa yang paling sulit yang perlu kita perhatikan sehingga kasus-kasus serupa itu bisa diselesaikan dengan baik dan damai. Gitu. Oke, kita seringkali lupa Pak Dani, bahwa perbedaan, keberagaman adalah keniscayaan, sunatullah. Tetapi persatuan dan kebersamaan itu harus selalu diperjuangkan. It's not given, Mbak. Ya, bukan hal yang gratis dan tiba-tiba. Kita seringkali lupa itu. Nah, negara ini selama puluhan tahun di zaman Orde Baru, dengan segala catatannya, ini melakukan nation building secara sistematis. Nah, hari ini kita nggak boleh lalai, Mbak. Nggak boleh lalai. Nah, kita membangun nation building, kita membangun kebersamaan dengan berbagai instrumen, termasuk diantaranya adalah mencicil persoalan-persoalan yang mencederai kebersamaan tadi. Harus berani dilakukan dengan segala risikonya. Jadi saya sangat optimis ya kalau semua dari kita punya kesadaran bahwa kebersamaan ini harus diperjuangkan dan semua persoalan yang mengancam kebersamaan harus dicicil
menyelesaikannya, maka penguatan kebersamaan akan terus terjadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya kira yang menjadi kunci tetap kembali lagi kepada keikhlasan kita untuk menempatkan kepentingan yang lebih besar di atas semua. Karena kalau kita berpikir hanya electoral politics, hanya berpikir khawatir kelompok ini, khawatir faktor politik ini, maka tidak akan ada persoalan yang selesai. Semua pasti ada risikonya, tapi kita kembalikan lagi ke substansi kita, apa yang ingin kita selesaikan, maka kemudian kita akan dimudahkan untuk bisa menyelesaikan itu, gitu ya. Jadi kita tetap yakin ya, Kang ya. Kita harus yakin dengan prinsip yang tadi Kang sampaikan ya. Oh iya, tidak bisa menyenangkan semua orang, tapi tugas sebagai pemimpin adalah yang dibutuhkan oleh warganya. Ya. Yang ketiga, Kang? Gimana? Yang ketiga tadi masih 2 nih. Oh iya, nah satu lagi saya lihat ya, pembelajaran yang sangat penting adalah bagaimana komunikasi dibangun di semua tingkatan pemerintahan dan masyarakat. Ini memerlukan koordinasi yang baik, nggak bisa pemerintah kota saja sendiri. Kami berkoordinasi dengan KSP sejak 2014, dengan Menko Polhukam, dengan Menteri Agama, dengan Pak Kapolri, dengan Menteri Dalam Negeri, gitu ya. Saya mengupdate juga dengan Pak Gubernur, gitu. Jadi sampai atas, sampai kanan kiri, sampai bawah, semua dibangun begitu, supaya selaras. Seringkali resolusi konflik terhambat karena ada perbedaan perspektif antara Bupati Wali Kota dengan Gubernur, atau tentang model yang akan dikembangkan dalam mencari solusi, itu sangat penting. Komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi. Baik, terima kasih Kang Bima, luar biasa sekali. Sahabat Perspektif Baru, silahkan sahabat melihat di channel YouTube Perspektif Bima TV. Terima kasih Kang Bima, sukses dan selamat sehat. Terima kasih, Mbak.